Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Bimbel P3K Pak Amir ya. Untuk hari ini kita bahas 10 soal wawancara seleksi ASN P3 Guru 2003. Hanya soal analisa ya, hanya soal analisa. Jadi kita bahas. Oke, sebelum kita bahas ya, sekali lagi saya akan menjelaskan bagaimana skema perankingan ya. Skema perankingan untuk yang nilai murni langsung ya dari chat BKN. Nanti saya jelaskan juga untuk nilai yang dari apa namanya ada chat tambahan ya, ada chat tambahan. Oke, ini ya. Ini misalnya nilai murni langsung ya, diambil dari chat BKN ya. Kita anggap ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Oke. P3 yang pertama, urutan pertama P3, 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 P3 ini P2, P3, P3, P2, P2, P3, P2. Oke, nilai yang pertama P3 kita anggap ya. Kuotanya kita anggap kuota ya. Kuotanya kita anggap ya. Kita anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita anggap kuotanya 8 lah. Kita anggap kuotanya 8. Siapa yang menang? Siapa yang menang ya? Yang menang peringkat 1 ya. Peringkat 1 ya, peringkat 1 sampai peringkat 8 nih siapa yang menang? Oke, kita bikin ya 1. Oke, kita bikin dulu. Ini 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siapa yang menang? Oke, siapa yang menang ini sekilas ya, hanya sekilas saja. Yang menang adalah dulu yang ditempatkan dulu adalah yang P2 ya. Jadi yang P2 dulu diambil. Yang P2 dulu, maka ini F peringkat 1. Oke, baru peringkat kedua itu di F, baru di H. Oke, di H. Baru di I. Oke. Baru di K ya, baru di K. Ya, baru di K. Oke. Berikutnya yang cerdik ya, yang P3 cerdik J ya. J pasti menang, P3 cerdik ya. J. Habis itu baru P3 yang nilai teratas. A, B, C. A, B, C. Oke ya, ini pemenangnya ya. Ini pemenang ya. Atau peringkat ya, peringkat dulu, peringkat. Peringkat nih ya, ini peringkat ya. Bukan pemenang, peringkat. Ya, peringkat. Oke, peringkat. Oke, dah. Bagaimana menetapkan nanti pemenang yang di tempat yang mana? Dari sini nanti, yang mana ada sekolah induk yang buka, maka langsung ke sekolah induknya. Oke, pahamin ya. Nanti dari yang ini, dari yang 8 ini yang menang, 8 ini yang menang. Nanti kalau ada sekolah induk yang buka, maka 8 ini ditempatkan ke sekolah induk. Tapi kalau tidak ada yang buka sekolah induknya, maka ditempatkan kok di apa namanya tuh ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan. Pahamin ya. Jadi 8 ini FHIK yang P2 langsung peringkat atas ya sampai J ya. J itu cerdik ya. J itu cerdik langsung peringkat atas juga karena dia P3 maka di bawah P2. Jadi P2 itu pasti peringkat atas ya. Walaupun nilai kecil ya. Walaupun nilai kecil tetap P2 di peringkat atas karena urutannya adalah prioritas THK2 dulu yang di atas diambil. Jadi peringkat itu diambil dulu yang P2 dulu ke atas semua, baru P3 yang cerdik ya. Jadi P2 itu di atas semua, P2 yang cerdik, P2 yang nggak bercerdik di atas semua lah tuh. Habis itu ambil P3 yang cerdik, habis itu ambil nilai P3 yang tertinggi. Sudah setelah di ranking, maka pemenangnya nanti akan berada di sekolah induk masing-masing kalau sekolah induknya buka. Kalau tidak sekolah induk yang buka, maka ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan. Paham ya? Oke. Jadi ingat yang P2 saya rasa sudah sangat enak lah ya. Karena tinggal ikut ujian dia langsung peringkat atas walaupun nilai kecil. Jadi P2 itu ya saya dari analisa saya sudah pastikan karena P2 akan ditempatkan di paling atas peringkatnya dan dia mengambil posisi yang di atas karena urutannya adalah P2 ya, P2 dulu. Walaupun nilainya kecil. Pak, jadi gunanya apa Pak? Peringkat terbaik itu Juknis. Jadi memang ya seperti itu tapi ya dari yang ini ya, dari edaran yang ini. Oke, udah jelas tadi ya, udah jelas. Dari edaran yang ini mekanismenya, nanti walaupun nilai THK 2-nya 430, tetap dia peringkat 1. Ya. Tetap dia peringkat 1. Oke. Jadi walaupun kecil nilainya, diambil satu formasi THK 2, peringkat 1 dia tetap. Peringkat 2 tetap yang P3. Bagaimana P3 menang? Ketika sekolah induk yang buka. Kalau sekolah induk yang buka, maka P2 kalah, nggak jadi pemenang.
Oke. Ketika sekolah induknya buka, maka P3 yang menang untuk aturan ini, satu formasi. Tapi kalau dua formasi seperti ini, tetaplah P2 itu peringkat satu. Nggak ada kuota yang buka, ditempatkan di sekolah yang nggak ada, yang tidak ada kebutuhan, atau yang ada kebutuhan, bukan ada kebutuhan. Jadi tetap dari sini mekanisme THK2 yang tetap di peringkat satu, ya. Jadi kalau dua formasi, artinya kalau formasinya lebih dari satu, tetaplah THK2 di peringkat satu. Jadi peringkat atas THK2. Jadi kalau Pak Ibu ada itu seleksi itu apa namanya tuh? P3 sekarang ini, cari dulu P2-nya berapa. Misalnya kuota 8, P2-nya ada 4, maka tinggal 4 kuota. Jadi P2 itu udah jelas di atas peringkatnya. Ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Oke ya, sudah jelas ya untuk dari ini. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya ini ya. Ini laporan bimbel saya ya Bapak Ibu. Silakan ya di ini kan. Oke, laporannya alhamdulillah ya peringkat satu ya, peringkat 10 ada juga ya. Nilai-nilai alhamdulillah. Nomor 5 ya, ada nomor satu alhamdulillah juga. Ada lagi nilai 594 600 ya alhamdulillah nih laporan-laporannya ya. Oke. Oke, kita ke materi wawancara ya. Jadi pahamin aja soalnya itu yang sikapnya yang memberikan dampak positif ya. Jadi jawaban-jawaban Mansos, jawab-jawaban SK itu sikapnya adalah yang memberikan dampak positif sesuai dengan etika, aturan, profesional, integritas gitu aja ya. Jadi tak terlalu sulit ya. Untuk soal ini tak terlalu sulit lah ya. Untuk soal SJT Mansos tidak terlalu sulit. Oke, materi wawancara adalah dalam proses ini ada P3K, ada aspek kunci. Yang pertama, kejujuran, mengacu pada kemampuan seorang untuk berbicara dan bertindak dengan jujur tanpa menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, komitmen, menilai sejauh mana seseorang memiliki keterikatan dan dedikasi terhadap nilai-nilai atau tujuan tertentu, serta sejauh mana mereka bersedia berinvestasi, waktu, dan upaya untuk mencapainya. Keadilan, mengukur pandangan seorang terkait dengan prinsip keadilan kesetaraan, serta bagaimana mengambil keputusan dalam konteks moral yang melibatkan pilihan-pilihan yang adil. Etika, mengevaluasi kesadaran individu terhadap prinsip-prinsip etika dan apakah mereka menerapkannya dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam konteks profesional dan organisasional. Kepatuhan, melibatkan penilaian terhadap tingkat ketaatan seorang terhadap norma-norma, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan mereka, kerja terutama ya, serta sejauh mana mereka mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku. Jadi udah kata kuncinya ini aja, ya. Mematuhi peraturan ya, mematuhi norma-norma ya, memegang prinsip etika, keadilan, jujur, integritas, komitmen. Sudah. Jadi wawancara ini sebaiknya nilainya di atas 33 lah ya, di atas 33 lah biar enak ya. Jadi biar bagus tuh di atas 33 atau bisa jadi 39 40 lah ya. Ini nilainya 33 lah paling kecil, paling besar 40. Ya, jadi kata kunci wawancara tuh di sini semua. Cari aja yang seperti ini maka nilai wawancaramu dipastikan 33 kata atau 40 ya. Oke, kita lanjut ya ke soalnya. Ya. Anda ditugaskan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas. Suatu hari, Anda dan tim Anda mendapat tugas ya, mendapat tugas sebagai tim pencegahan stunting ya, sebagai tim pencegahan stunting. Oke. Di suatu daerah, setelah setelah Anda melakukan survei, masih banyak orang tua ya, masih banyak orang tua yang belum memahami cara mencegah stunting. Bagaimana cara tim Anda menjalankan program ini agar berjalan dengan efektif? Oke. A. Mengemas penyuluhan tersebut semenarik mungkin agar semua tertarik mengikutinya. Menolak kegiatan tersebut karena hanya menghabiskan waktu. C. Mengadakan sama pemuda setempat agar penyuluhan tersebut diikuti semua warga dan berlangsung dengan aman dan tertib. D. Mengadakan acara tersebut semampunya di tim Anda. Oke, soal-soal seperti ini langsung nampak jawaban Bapak Ibu ya. Oke. Oke ya, silakan tryout. Ya, silakan tryout untuk hari ini 10 soal wawancara. Jawabannya di akhir video. Jawaban-jawaban wawancara Mansos soalnya langsung nampak di mana jawabannya. Silakan tryout ya. Karena saya kalau seperti ini udah mau ujian ya silakan Bapak Ibu tryout aja. Jangan saya lagi yang menjelaskan jawabannya sudah ada. Karena saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya itu. Oke, silakan tryout. Saya kasih waktu wawancara 10 menit dari sekarang.
Nomor 2 ya. Jawabannya di akhir video. Latihlah naruh Bapak Ibu ya. Karena soalnya mansos itu langsung nampak jawaban. Ya. Cuman agak panjang, jadi sistem bayar cepat aja. Langsung ke jawaban bisa Pak, bisa. Cara aja yang baik kan. Kalau misalnya jawabannya tidak ini agak 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 mirip-mirip, langsung ke soal lagi masalahnya apa. Nomor 3 ya. Oke, kita ke nomor 4. Kita ke nomor 5. Kita ke nomor 6. Ingat ya jawabannya di akhir video ya. Kita ke nomor 7. Jawaban di akhir video.
Nomor 8. Nomor 9. Kita ke nomor 10. Jawaban di akhir video ini ya. Oke, selesai ya untuk tryout wawancara ya hari ini. Jadi kisi-kisinya dipaham apa namanya itu. Ya kisi-kisinya dipahamin biar paham ya. Jadi materi itu dipahami jadi gampang lah menjawab wawancara. Oke, ini jawabannya ya. Poinnya 43 ya. 43, 43, 43. 43. Bobotnya 43 nih semua. 43, 43. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.